Salam Petrakit, berjumpa lagi dengan Brother John di sini. Bagaimana kabar kalian adik-adik semua? Pastinya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, bukan? Sama, Brother John juga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Semua berkat Tuhan dan juga doa adik-adik tentunya. Terima kasih ya adik-adik buat doanya. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Brother John percaya adik-adik semua di rumah sudah pada mandi pagi hari ini dan siap berpakaian yang rapi untuk memuji Tuhan, bukan? Oke, kalau sudah siap, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Bapa beri pagi hari ini. Kami mau menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan oleh pujian kami dan Engkau bertata di atas pujian kami. Pagi hari ini kami mau dedikasikan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar ibadah kami ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya dan cinta Tuhan katakan, amin. Kita siap memuji Tuhan. Pujian ini mengatakan kalau kita bersuka hati, kita bertepuk tangan. Kita siap bertepuk tangan buat Tuhan. Dan kalau kita bersuka hati juga, kita siap untuk menginjak bumi. Kita injak bumi, oke? Dan kalau kita bersuka hati, kita mau bersorak. Oke, kita bersorak. Hore. Siap? Oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, gerak semua. Hore. Kalau kau suka hati, gerak semua. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, gerak semua. Hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, gerak semua. Hore. Kalau kau suka hati, gerak semua. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, gerak semua. Hore. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan buat kami Tuhan. Kami mau terus memuji akan Engkau Tuhan. Sebab kami bersuka cita ketika kami memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allahku kan memenuhi
keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau yang mencukupi semua keperluan kami, Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kami tidak berkekurangan oleh karena Engkau, Tuhan, telah dijadikan miskin supaya kami kaya, Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib, Tuhan Yesus. Menjadikan kami orang-orang yang kaya. Kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan. Tuhan, kami mau seperti Bapa kami di surga, murah hati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, Tuhan. Firman yang penuh dengan kuasa, firman yang sanggup mengubahkan hati kami, pikiran kami, cara pandang kami, Tuhan. Firman mulah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami, Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Urapi kami semua. Biar kami semua yang mendengarkan dan yang menyampaikan firman beroleh berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Terima kasih, kita mau dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Petra Kids, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Nah adik-adik, kita kembali lagi beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang ingat tema kita minggu lalu? Ada yang ingat adik-adik? Wah, adik-adik yang masih ingat, tema kita minggu lalu adalah memberi untuk rumah Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya, memberi itu tidak dengan paksaan. Memberi itu harus dengan kerelaan hati. Kalau kita memberi dengan rela hati, maka yang kita berikan adalah persembahan yang terbaik. Gimana terbaik adik-adik? Wow, terbaik. Nah, kalau minggu ini kita akan belajar memberi untuk pelayan di gereja. Dari mana ya Kak ayat firman Tuhannya? Yuk kita baca Alkitab. Adik-adik boleh buka kitab Bilangan 3 ayat 5 sampai dengan 10. Sekali lagi, Bilangan 3 ayat 5 sampai dengan 10. Sudah dapat adik-adik? Yuk kita baca bersama-sama. Bilangan 3 ayat 5 sampai dengan 10. Tuhan
berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Wah, adik-adik yang mengikuti pembacaan firman Tuhan, sedikit banyak pasti mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, ada berapa jumlah suku bangsa Israel? Suku dari anak laki-laki. Berapa jumlahnya adik-adik? Apakah jumlahnya 10? Ataukah jumlahnya 12? Ataukah jumlahnya 13? Betul sekali. Kalau adik-adik jawabnya 12, adik-adik benar sekali. Nah, adik-adik, adakah adik-adik yang bisa menyebutkan ke-12 suku Israel? Yuk, yang pertama suku Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Isakar, keenam Zebulon, ketujuh Dan, kedelapan Naftali, 9 Gad, 10 Asher, 11 Yusuf, dan ke-12 Benyamin. Nah, jumlah suku bangsa Israel adalah 12. Nah, adik-adik, ternyata di dalam pembagian tanah Kanaan itu 11 suku mendapatkan bagian tanah. Tetapi ada satu suku yang tidak mendapat pembagian tanah, adik-adik. Suku apakah itu? Suku Lewi. Nah, kenapa suku Lewi tidak dapat bagian di tanah Kanaan? Karena mereka adalah suku yang dipilih Tuhan. Wow, luar biasa ya adik-adik, menjadi suku yang dipilih Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dari miliaran orang di dunia. Tapi saya, kakak, dan adik-adik dipilih Tuhan. Keren gak adik-adik? Keren. Istimewa gak? Istimewa. Karena kita dipilih Tuhan, adik-adik. Nah, suku Lewi ini dipilih untuk ngapain? Mereka diberi tugas untuk apa? Tugas khusus untuk menjadi pelayan yang akan bekerja di bait Allah. Jadi pekerjaan mereka ngapain adik-adik? Melayani Tuhan. Nah, walaupun mereka tidak diberi bagian tanah dalam negeri Kanaan, tetapi kehidupan dari suku Lewi dipelihara oleh Tuhan. Nah, dari sini kita boleh belajar adik-adik bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan suku Lewi.
meskipun tidak diberikan bagian dalam negeri Kanaan. Nah, adik-adik, apa aja sih pekerjaan dari suku Lewi? Yang pertama, ada yang bekerja sebagai imam. Kedua, ada yang bertugas mempersembahkan korban persembahan pada mezbah Tuhan. Yang ketiga, ada yang bertugas mendoakan dan memberkati bangsa Israel. Yang keempat, ada yang bernyanyi, memainkan musik, memuji Tuhan. Yang kelima, ada yang membersihkan lampu-lampu dan mengisi minyak yang dipergunakan untuk mezbah Tuhan. Yang keenam, ada yang bertugas membersihkan halaman kemah suci. Yang ketujuh, ada juga yang bertugas menyediakan kayu api sebagai bahan bakar untuk membakar korban persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adik-adik pekerjaan suku Lewi. Nah adik-adik, lalu kalau mereka tidak bekerja di ladang, mereka tidak menghasilkan apa-apa dong. Lalu mereka makan apa? Nah itu luar biasanya Tuhan adik-adik. 11 suku dapat tugas mengusahakan tanah, mulai dari musim menanam sampai dengan musim menuai. Nah adik-adik pernah melihat seorang petani? Nah petani itu dia mulai garap sawahnya, tanahnya, lalu dia tanam, dia tunggu sampai beberapa bulan, lalu pada waktu yang tepat dia menuai. Nah tugas ke-11 suku yang dapat tanah, mereka mengusahakan tanah dari musim menanam sampai dengan musim menuai. Nah ketika ke-11 suku itu menuai hasil tanah mereka, mereka mempersembahkannya kepada Tuhan melalui imam. Imam ini tadi adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan adalah suku Lewi. Nah, korban persembahan yang dihasilkan oleh ke-11 suku tadi dibawa kepada imam adik-adik, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah dikumpulkan oleh suku Lewi dan 1/10-nya yang terbaik itu diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada Bapak Ibu Gembala, ada pekerja-pekerja yang membantu pelayanan. Di gereja ada Bapak Ibu Pendeta yang berdoa buat setiap jemaat, buat setiap adik-adik. Ada pelayan-pelayan yang setia mendoakan adik-adik, yang memelihara rumah Tuhan. Ada pelayan-pelayan yang bertugas untuk memuji menyembah Tuhan. Ada juga yang bertugas untuk membersihkan rumah Tuhan. Ada juga yang merawat rumah Tuhan. Nah adik-adik, misalnya nih adik-adik, kalau Bapak Ibu Pendeta kita, mereka fokus untuk melayani Tuhan, untuk berdoa buat kita semua, lalu dari manakah mereka memperoleh penghidupan? Ya, betul sekali, dari pemeliharaan Tuhan melalui kita jemaatnya. Nah, adik-adik, kalau pelayan-pelayan mereka bekerja di sawah, lalu mereka juga melayani, mereka tidak fokus untuk melayani Tuhan. Pasti konsentrasinya terpecah adik-adik. Misalnya adik-adik mengerjakan tugas secara bersamaan. Hari ini mengerjakan tugas matematika pada jam yang sama, lalu mengerjakan tugas biologi
Wah, kalau tidak satu-satu dikerjakan adik-adik, bisa-bisa konsentrasinya tidak penuh, terbagi-bagi. Nah, seperti itu adik-adik, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja harus fokus untuk melayani Tuhan, untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan, untuk juga memelihara rumah Tuhan. Supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mau nggak adik-adik menyenangkan hati Tuhan? Mau dong. Nah, adik-adik, yuk adik-adik boleh memberikan apa yang adik-adik punya. Misalnya nih adik-adik punya 10 apel. 1/10 dari 10 apel itu adalah 1 apel. Misalnya juga adik-adik ada uang sakunya 10.000 seminggu atau lebih. Nah, 1/10 dari 10.000 adalah 1.000. Nah, Kak, sedikit sekali. Tidak apa-apa adik-adik. Yang penting adik-adik memberi dengan kerelaan hati, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan jumlahnya ya adik-adik, tapi hati adik-adik yang memberi dengan rela hati. Itulah yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Itu mau kita berikan kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk dikelola, untuk memperluas pelayanan di gereja. Nah, itu adik-adik firman Tuhan kali ini. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Kita mau buat gerakannya. Yuk adik-adik semuanya. Kita baca dari kitab Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, adik-adik terus berlatih ya, supaya ayat hafalannya bisa dihafal. Supaya adik-adik bisa hafal ayat hafalan. Nah, yuk adik-adik semuanya sikap sopan dan hormat. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami adik-adik Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau melatih diri kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan memberkati setiap kami. Kau akan memberkati pekerjaan orang tua kami. Kau akan memberkati pelayanan yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Ketemu lagi nih sama aku, Kak Natalia. Oh iya adik-adik, kreativitas kali ini tuh kita bikin minuman asik nih, seru nih. Pandemi kayak gini kan susah ya kalau mau buat jajan ya. Jajan kita juga nggak boleh jajan sembarangan. Mau makanan, mau minuman, mending kita bikin sendiri, ya nggak? Oh iya adik-adik, kan pandemi juga nih. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan apa ayo? Dan menjaga jarak, oke?
Daripada lama lagi, mending kita langsung buat. Check it out! Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini ada gunting, ada wadah, pengaduk, dan ada susu kental manis serta bubuk matcha, lalu ada air mineral yang dingin, dan ada wadah juga. Langkah pertama, tuang bubuk matcha ke wadah. Kasih air secukupnya. Aduk hingga merata. Udah rata. Langkah selanjutnya adik-adik tuang susu kental manisnya. Terus setelah itu ambil tuang air. Aduk hingga merata. Lalu adik-adik ambil ini dan tadi bubuk matcha-nya tadi. Di sini aku tuang. Nah, adik-adik ambil susu yang putih tadi. Tambahkan ini. Hingga jadi seperti ini. Nah, ini dia adik-adik, minumannya udah jadi. Adik-adik kalau kan lagi pandemi nih kayak gini, adik-adik jangan jajan sembarangan ya, mau makanan, mau minuman jangan sembarangan. Mending kita bikin sendiri. Itu lebih higienis. Ayo adik-adik, aku tunggu ya rekaman kalian buat kreativitas kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, bye-bye.